Haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kami. Amin. Sekali lagi adalah suatu hak istimewa untuk dapat duduk di dalam rumah Tuhan dan menyanyikan puji-pujian kepadanya bersama-sama ya. Marilah kita sungguh-sungguh ingat betapa beruntungnya kita untuk dapat masuk dalam rumah Tuhan dan bersatu dengan Allah. Dan saya berdoa agar semua dapat berjumpa dengan Allah di sini. Hari ini adalah pelajaran ke-12 dari pelajaran kitab Imamat dan khotbah hari ini berjudul Waktu-waktu yang telah aku tentukan. Dan hari ini kita akan bahas soal hari-hari raya yang ada dalam Alkitab yang Allah sebut sebagai waktu-waktu yang telah Ia tentukan. Dan saya telah berbagi dengan kalian bahwa pada akhir Keluaran bangsa Israel selesai membangun bait suci, ya kan? Tetapi setelah itu Allah mengusir mereka kan, karena mereka tidak kudus sehingga mereka tidak dapat masuk ke dalam bait suci itu. Sehingga pada kitab Imamat Allah memanggil umatnya dan Ia berkata bahwa kalian harus menjadi kudus untuk dapat masuk ke dalam rumahku. Dan mereka dapat menjadi kudus melalui prosesi-prosesi yang tertulis kan, yang dapat menyucikan mereka dari dosa mereka. Dan ketika dosa mereka telah dibersihkan, mereka harus hidup sebagai keluarga Allah dan mereka harus mengikuti peraturan Allah di dalam kehidupan mereka, di dalam perilaku mereka. Jadi Allah memberitahukan kepada mereka bagaimana mereka dapat menetapkan imam besar dan apa yang harus dilakukan oleh imam besar di dalam bait suci. Dan sekarang kita masuk ke bagian di dalam kitab Imamat yang membahas soal waktu-waktu yang telah Allah tentukan, yaitu kalender Allah. Dan Allah membuat sebuah pertemuan dengan kita. Jadi Allah membangun banyak langkah untuk dapat mencapai titik ini, untuk mencapai titik ini di mana Ia membagikan kalendernya dengan kita, di mana kita dapat bertemu dengan Allah. Dan Allah berkata bahwa Dia mau bertemu dengan kita setiap minggu. Waktu ini, Ia ingin sebuah waktu yang kita berikan kepadanya. Jadi dapatkah kita melakukan itu? Jadi waktu-waktu yang telah ditentukan ini, musim, hari-hari kudus ini berbicara soal keselarasaan peristiwa-peristiwa, waktu yang ditetapkan Allah, dan ini dipenuhi di dalam waktu-waktu yang kita hidupi. Jadi tidak hanya pada masa lalu yang di Alkitab, tetapi juga berlaku pada masa kita hari ini. Setiap kali Anda melihat hari raya, ada sebuah kata Ibrani yang terkait dengannya. Jadi kata tersebut adalah mikra, yang berarti pertemuan atau peringatan atau perayaan. Jadi suatu pertemuan kudus itu adalah mikra, dan akar kata dari mikra ini adalah yarah, yang memiliki akar kata yang sama dengan kata Taurat. Jadi mikra, yarah, dan kitab Imamat dalam bahasa Ibrani adalah Vaikra. Jadi semuanya memiliki akar yang sama, yaitu yarah. Dan ini berarti Allah sedang memanggil kita, ya, sedang mengajari kita. Jadi mikra, pertemuan-pertemuan kudus ini adalah waktu-waktu di mana Allah memanggil umatnya untuk bergabung kepadanya supaya Ia dapat menyampaikan firman-Nya. Jadi Allah memerintahkan bangsa Israel untuk ingat 8 hari pada sebuah tahun. Tapi yang pertama adalah hari Sabat. Jadi hari ini kita tidak akan membahas soal Sabat, tapi selain hari Sabat, ada 7 hari raya. 7 hari raya lain. Pertama adalah Paskah,
Kedua, hari raya roti tidak beragi. 3, hari raya buah bungaran. 4, hari raya 7 minggu atau hari Pentakosta. Dan kelima adalah hari raya peniupan serunai. Keenam adalah hari raya pendamaian. Dan 7 adalah hari raya pondok daun. Ketujuh hari raya ini dianggap sebagai hari raya Yahudi yang paling penting, dan ini dilembagakan selama keluaran dan perjalanan di padang gurun. Dalam kata lain, ini adalah hari-hari yang patut diingat. Ini adalah hari-hari raya yang penting dalam proses Allah membawa umatnya masuk ke dalam tanah Kanaan. Sehingga ini juga berlaku bagi kita hari ini. Karena bagi bangsa Israel, karya penebusan adalah Exodus dalam kisah Keluaran. Dan jadi ini berlaku bagi kita hari ini supaya kita dapat mengingat karya penebusan Tuhan dalam peristiwa itu yang juga menjadi sebuah cetak biru, sebuah tipe dari seluruh sejarah penebusan. Ketika Allah memerintahkan umatnya untuk mengingat dan melakukan sesuatu, seperti dalam Tuhan seringkali memerintahkan kita untuk mengingat, karena sebagai manusia gampang untuk kita lupa. Jadi ketika Allah memerintahkan umatnya untuk mengingat dan melakukan sesuatu, pasti ada alasannya. Pasti ada suatu alasan mengapa hal itu harus diingat. Terutama ketika Allah menjadikannya sebuah aturan, itu pasti ada hubungannya dengan kedatangan Mesias. Dan ada kaitannya juga dengan hari-hari akhir zaman. Jadi Mikra memiliki 4 tujuan. 1, untuk mengingat karya penyelamatan Allah di Mesir dan padang gurun. 2, pengingat bagi orang-orang untuk bersyukur kepada Tuhan pada saat panen. Saat mereka tinggal di Kanaan, tanah perjanjian itu, mereka harus ingat kasih karunia Tuhan. Dan ketiga, sebagai nubuat tentang pekerjaan Mesias. Semua itu menjadi tanda-tanda yang harus dicari di dalam Yesus. Sehingga mereka yang dengan setia mengingat hari-hari ini dan memahami tujuan Allah di baliknya, ini akan menjadi sebuah tanda-tanda yang penting yang dapat mereka temukan di dalam Yesus supaya mereka dapat mengenalinya. Dan keempat, Mikra berguna untuk menguraikan masa-masa dalam sejarah penebusan. Jadi bagi pikiran orang Yahudi, Mikra bukan saja soal melihat masa lampau, tapi juga melihat masa depan. Ini seperti sebuah pengulangan. Jadi setiap tahun mereka berlatih dengan hari-hari raya ini. Mereka bersiap-siap, seandainya Mesias datang hari ini, mereka bersiap-siap dengan merayakan hari raya ini. Jadi hari ini kita akan secara singkat memikirkan hari-hari kudus ini. Karena kita telah mempelajari beberapa dari antara hari raya ini dengan lebih dalam pada hari-hari lain, tapi hari ini kita akan bahasnya secara singkat saja. Jadi, hari-hari suci Allah ini ditetapkan oleh Tuhan pada saat
pada hari-hari raya ini, apa yang Allah inginkan adalah kita untuk muncul di dalam gereja. Hari raya ini telah Allah tentukan pada saat penciptaan dari Kejadian. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerangan pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Masa-masa di sini atau musim adalah moed, yaitu waktu yang ditentukan, hari yang ditentukan. Dan Allah, pekerjaan penciptaan Allah menunjukkan kepada kita bagaimana Ia akan melakukan pekerjaan penebusan, dan keduanya itu berlangsung pada ranah waktu dan ruang kita. Meskipun Allah itu hadir di luar ranah waktu dan ruang, namun pekerjaannya adalah di dalam ranah waktu dan ruang. Dan sejak awal Allah telah menentukan waktunya, dan waktu itu disebut moed, yaitu waktu yang telah ditentukan Allah. Jadi semua hari raya Yahudi disebut moed. Dan hari raya pertama adalah Paskah. Kita lihat di Keluaran 12 ayat 3-6. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambil oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurusnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Jadi kita tahu dari Injil, dari kitab Injil, bahwa ketika Yesus pertama kali muncul, ia disebut sebagai anak domba. Ia adalah anak domba yang datang untuk mengambil seluruh dosa kita. Dan menariknya, minggu terakhir kehidupan Yesus sebelum disalibkan, yaitu minggu sengsara, adalah tepat pada minggu Paskah. Jadi Yesus datang sebagai anak domba Paskah yang dinubuatkan melalui kitab Keluaran. Yesus masuk Yerusalem pada hari ke-10 Nisan, dan selama 4 hari harus diperiksakan dombanya. Dan setelah domba itu diperiksa, pada hari yang ke-14 mereka harus menyembelih domba itu, dan darah domba itu akan menyelamatkan mereka kan. Yesus adalah diperiksa selama 4 hari. Dan dalam bahasa Yunani, pirazzo, yaitu untuk diadili, di dalam Matius 22 ya 34-46 dikatakan bahwa Yesus itu dipertanyakan, diinterogasi, dan mereka mau mencari kesalahan di dalam Yesus, tetapi tidak ada yang dapat menemukan kesalahan di dalam Yesus. Pilatus saja tidak dapat menemukannya. Menurut Lukas 23 ayat 4-13 dikatakan bahwa ia tidak dapat menemukan suatu kesalahan apapun dalam Yesus Kristus, sehingga mereka mengirimnya kepada Herodes. Tetapi Herodes juga tidak dapat menemukan suatu kesalahan di dalam Yesus. Jadi pernyataan bahwa ia tidak bersalah diperlukan agar ia menjadi anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus ditemukan bersih dan tidak bernoda, dan ia dibunuh tepat pada tanggal ke-14 hari Nisan, pada hari senja. Senja berlaku di antara 2 malam kan, sekitar jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Menurut Yosefus, Midrash, dan Talmud, tradisi tentang bagaimana hal itu dilakukan
Paskah pertama dilakukan di dalam Mesir kan, dan selanjutnya di padang gurun. Tetapi sekarang mereka ada di Yerusalem dengan bait suci. Tetapi daripada membunuh dombanya di dalam rumah mereka masing-masing, dombanya itu dibunuh di dalam bait suci, dan imam besar itu yang melakukan prosesi itu. Dan ada satu domba utama yang diberikan untuk menutupi seluruh bangsa Israel. Jadi domba itu harus diikat di luar bait suci pada pukul 9 pagi sampai sampai pukul sampai jam 3 sore. Jadi anak domba itu diikat dalam pajangan untuk dilihat semua orang, dan pada saat itu ia harus dibunuh oleh imam besar untuk seluruh bangsa. Dan semua domba lainnya harus dikuliti dengan kait besi kan. Dagingnya akan dibawa pulang ke rumah untuk disantap pada Paskah, dan hal ini dilakukan setelah anak domba itu mati. Dan Yesus pun dipajang dan dia mati pada waktu yang sama sesuai prosesi persembahan domba utama ini. Tetapi Mesias itu disiksa sebelum ia mati kan. Dan sangat jelas korelasi antara Mesias dengan prosesi persembahan domba utama. Tetapi meskipun sangat jelas korelasinya, tetapi bangsa Israel saat itu masih menutupi mata mereka. Dan hari raya kedua adalah hari raya roti tidak beragi. Yang harus dilakukan pada hari raya ini adalah kita harus menyingkirkan ragi dari rumah kita. Jadi ragi itu dapat di mana saja dan itu harus dibersihkan. Kalau ada angin yang meniupi ragi masuk ke dalam rumahmu, maka rumah itu harus dibersihkan seluruhnya. Di Keluaran 12 ayat 15 dan Keluaran 12 ayat 19, apa yang Yesus lakukan? Sebelum disalibkan, Yesus masuk ke dalam rumah Allah dan ia membersihkan rumahnya kan? Dan dikatakan bahwa kita tidak harus memakan roti beragi apapun. Dan orang yang memakannya harus dilenyapkan dari antara Israel. Dan di Imamat 23 ayat 6-8, dikatakan pada hari ini, hari pertama itu adalah hari Nisan ke-15. Itu adalah hari di mana keluaran terjadi kan, di mana mereka keluar dari Mesir. Dan pada hari terakhir, itu pada Nisan ke-21, mereka menyeberangi Laut Merah. Dan jadi kisah ini mengajarkan kita pentingnya menjauhi ragi agar kita dapat sepenuhnya keluar dari Mesir. Karena ini adalah suatu proses pertobatan, yaitu mengeluarkan Mesir dari dalam hati kita, mengeluarkan semua dosa-dosa dari dalam hati kita, dan mengubur seluruh Firaun dan tentaranya di dalam laut. Jadi Yesus mengajarkan bahwa ragi adalah ajaran dan kemunafikan orang Farisi dan Saduki. Matius 15 ayat 12 dan Lukas 12 ayat 1. Rasul Paulus berbicara tentang hal ini juga di dalam 1 Korintus 5 ayat 7-8. 1 Korintus 5 ayat 7-8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah itu juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama,
bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar Anda dan saya dapat agar Allah mengambil seluruh ragi yang ada di dalam diri kita, supaya kita dapat menjadi suatu roti yang baru dan suatu adonan yang baru, di mana kita memiliki kemurnian dan kebenaran di dalam firman. Karena ajaran yang munafik, orang-orang Farisi, Yesus membahas itu di dalam Markus 7 ayat 6-9. Yesus berkata bahwa firman mereka, ajaran mereka adalah tradisi manusiawi, dan mereka membuat itu seolah itu menjadi firman Tuhan. Interpretasi manusiawi dibungkus dengan rapih dan disampaikan sebagai firman Tuhan, itu adalah ragi yang busuk. Jadi marilah kita, kalau kita memiliki pemahaman yang salah akan firman Allah, mari kita berdoa agar Allah mencabut lagi itu, supaya kita dapat mengerti firman Allah dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Sekiranya Allah memberikan kepada kita mata, telinga, dan hati untuk memperoleh firman Allah yang murni, bukan firman yang kita mengerti, tapi firman yang Allah ucapkan. Ketiga, hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta. Orang Yahudi menganggap ini sebagai satu bagian dari hari raya Paskah. Dikatakan di Keluaran 34 ayat 22. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Hari raya Paskah ke-14. Kemudian hari Sabat datang setelahnya, dan setelahnya adalah hari raya hari raya 7 minggu kan. Hari Sabat adalah suatu hari Sabtu. Siapa yang terjadi pada hari itu? Setelah Yesus mati di atas kayu salib pada hari Paskah, dan datanglah hari Sabat, dan setelah itu adalah hari raya kebangkitannya kan. Jadi hari raya buah bungaran adalah hari raya di mana orang Israel itu harus mengumpulkan hasil panen pertamanya, dan mereka mempersembahkannya kepada Tuhan tanpa memakan sedikit pun untuk diri mereka sendiri. Ini adalah buah pertama bagi Allah. Dan ini meminta kepada, ini suatu pemberian yang menunjukkan hati yang berkata Allah akan mencukupkan untuk sepanjang tahun. Jadi Yesus menjadi buah bungaran kita. Hari raya 7 minggu harus jadi hari raya hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus adalah hari Pentakosta, yaitu hari ini kan. Dan signifikasi penebusannya adalah
pada perjanjian lama, hari ini adalah hari di mana Allah turun dan memberikan 10 perintahnya di dalam suaranya sendiri di atas Gunung Sinai. Tuhan memberikan kepada umatnya 10 perintah Allah di dalam suaranya sendiri. Dan di dalam perjanjian baru, hari ini adalah hari di mana Roh Kudus turun. Orang Yahudi berkata bahwa hari ini ketika Allah berfirman ke 10 perintahnya adalah hari kelahiran Israel. Dalam perjanjian baru, hari ini ketika Allah memberikan Roh Kudusnya, ini adalah hari kelahiran gereja. Kita harus mengalami ini secara individu, yaitu menerima Roh Kudus. Itu adalah hari lahir kita yang baru. Yesus berjanji di dalam Yohanes pasal 16 bahwa meskipun ia akan pergi, banyak firman yang akan ia sampaikan, tetapi ia akan pergi dan namun dia akan mengirim Roh Kudus, dan ketika kita menerima Roh Kudus itu kita akan mengerti firman-Nya. Jadi hari Pentakosta ini lebih dari soal berbicara dalam bahasa roh atau melihat gambaran-gambaran, tapi hari ini adalah soal mendengar dan mengerti firman Allah, menerima firman Allah. Dan dari sana mereka keluar dan mereka panen penginjilan dan pengucapan syukur. Ada di Roma 8 ayat 23 dan Yakobus 1 ayat 18. Paskah adalah saat kita diberi keselamatan dan makan dengan bebas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, hari raya 7 minggu adalah waktu untuk bersyukur dengan buah yang kita hasilkan dari pemberian Allah itu. Jadi dari Paskah kita bertumbuh, kita menghasilkan buah, dan buah pertama itu, hasil panen pertama itu menjadi suatu buah yang kita berikan kepada Allah. Imamat 23 ayat 16-20 bilangan 28 ayat 26-31. Melihat ini, kita melihat bahwa ungkapan kamu harus mempersembahkan kepada Tuhan atau kamu harus membawa kepada Tuhan, ini terus diulang dalam instruksi-instruksi hari raya. Jadi pada hari raya 7 minggu, Allah berekspektasi bahwa umatnya akan membawa buah iman, buah penginjilan, buah pertumbuhan. Dan kemudian, kelima, hari raya peniupan serunai. Imamat 23 ayat 24 dikatakan bahwa ini harus dilaksanakan pada hari ke-1 dari bulan ke-7. Jadi pada hari ini mereka harus meniupkan sebuah sangkakala atau serunai untuk menandakan bahwa hari yang baru telah datang. Karena bagi bangsa Yahudi, bangsa Israel pada waktu itu, ini mirip dengan Imlek. Banyak yang menganggap hari raya Imlek itu sebagai awal tahun baru yang sesungguhnya kan. Dan seperti itu bangsa Israel juga menganggap hari raya ini sebagai hari raya baru, sebagai hari pertama dari tahun yang baru. Jadi hari raya ini menandai awal dari pekerjaan Allah. Dan sangkakala itu ditiup sebagai pertanda untuk menandakan bencana atau peperangan atau peristiwa-peristiwa yang akan datang kan. Sebagai referensi di Yosua 6 ayat 5, 20, Ayub
39-25, Yeremia 4 ayat 19, dan 49 ayat 2. Jadi bunyi sangkakala juga menandakan kedatangan Tuhan. Itu ada di Keluaran 19 ayat 16 sampai 18, 16 sampai 19, dan Wahyu 11 ayat 15, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Jadi meniup sangkakala. Ketika bangsa Israel mendengar bunyi sangkakala itu, yang mereka lakukan adalah mereka lepas dari mereka langsung masuk, mereka langsung berkumpul ke dalam bait suci. Itulah reaksi pertama mereka. Mereka berkumpul. Dan bunyi sangkakala itu menunjukkan proklamasi firman Tuhan. Jadi pada hari ini meniup sangkakala itu bertujuan untuk mengumpulkan umat Allah pada hari pertama dari tahun yang baru. Jadi pada bunyi sangkakala yang akan terjadi adalah transfigurasi, kan? Allah akan datang. Dengan bunyi sangkakala Allah akan datang, dan yang mati akan bangkit, dan mereka yang hidup akan naik dan bertemu Allah di tengah udara. Jadi suara sangkakala itu, bunyi sangkakala itu memberitahu kepada kita firman Tuhan, sehingga kita harus datang berkumpul dan bersiap-siap. Marilah kita berdoa supaya gereja Sion menjadi gereja yang meniup sangkakala pada akhir zaman ini. Kita sekarang sedang bersiap-siap untuk IMW, dan saya percaya bahwa ini adalah bagian dari tugas peniup sangkakala. Dan sangat penting untuk kita memberitahu seluruh dunia bahwa firman Tuhan ada di sini. Dan keenam, Hari Raya Pendamaian. Dan belum lama kita telah mempelajari tentang Hari Pendamaian. Jadi saya tidak akan terlalu detail membahasnya hari ini. Tapi di Mamat 23 ayat 27 sampai 32 mengatakan bahwa ini berlangsung pada hari ke-10 dari bulan ke-7. Dan inilah hari di mana umat Allah menyiksa diri mereka sendiri supaya mereka tidak dilenyapkan, yaitu hari di mana segala dosa dan pelanggaran ditebus. Di Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Jadi hari ini menunjuk pada waktu di dalam sejarah penebusan, di dalam pada saat dimana semua dosa itu ditebus. Itu hari yang Daniel bicarakan. Di 1 Korintus 3 ayat 3 dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Meskipun kita berkata bahwa kita telah diselamatkan, kita tetap memiliki dosa dalam diri kita sendiri. Tetapi akan datang suatu hari di mana firman itu datang, dan semua dosa kita akan diangkat dan dibersihkan. Ini adalah hari terakhir di mana Tuhan akan mengukir firman-Nya yang hidup di loh hati kita dan membersihkan semua dosa kita. Yeskel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sekali lagi, ini adalah hari yang sedang kita nanti-nantikan. Ini adalah hari yang mengacu pada hari ketika roh, jiwa, dan tubuh kita akan menerima keselamatan yang sempurna. Terakhir, Hari Raya Pondok Daun. Imamat 23 ayat 33 sampai 43. 7 hari dari tanggal 15
dari bulan 7. 7 hari. Kita akan mempelajari lebih banyak soal ini pada minggu depan. Ini adalah hari ketika bangsa Israel mulai membangun kemah suci sesuai dengan instruksi yang diterima Musa dari Tuhan di gunung itu. Ini adalah hari di mana mereka mulai membangun kemah suci sesuai perintah Tuhan dan instruksi Tuhan. Jadi kemah suci atau kemah adalah tempat di mana Tuhan berjanji bahwa Dia akan datang dan tinggal bersama kita. Jadi kemah suci ini sangat penting karena di dalam Wahyu 21, Yerusalem yang baru adalah kemah suci yang abadi. Jadi kemah suci ini menunjukkan ini juga merupakan minggu yang sama ketika Salomo menyelesaikan pembangunan bait suci dan memberikan korban pentabisan kepada Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi menyebut hari terakhir dari perayaan ini sebagai Hoshana Rabbah. Kan ini setelah 7 hari ini disebut Hoshana Rabbah yang berarti hari keselamatan yang agung. Karena 7 hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan perayaan dan pengucapan syukur. Dan tidak ada persembahan dosa yang diberikan pada hari-hari ini karena semua dosa telah dibersihkan. Kalau kita lihat di Yerusalem yang baru di Wahyu 21 tidak diperlukan untuk mengampuni dosa lagi karena sudah beres semuanya. Dan apa yang mereka doakan, apa yang mereka minta adalah adalah hujan Allah, berkat Allah. Dan ini adalah hari raya terakhir kan. Dan kita ingat bahwa Yesus di Yohanes 7 datang Yesus masuk dalam batu suci dan dia berkata bahwa setiap yang percaya kepadanya akan menerima air yang hidup. Mereka yang masuk ke dalam kerajaan surga akan merasakan keselamatan yang besar dari Tuhan. Jadi ini pada akhir tahun ini adalah berarti pergantian memasuki tahun yang baru. Jadi ini seperti sebuah perbatasan antara waktu yang lama dengan waktu yang baru. Bumi dan surga yang lama dengan bumi dan surga yang baru. Dan ini juga merupakan musim panen. Dan di dalam Alkitab musim panen adalah waktu penghakiman. Dan dikatakan bahwa kita di Ulangan 16 dikatakan bahwa kita merayakan ini selama 7 hari. Dan 7 berarti sempurna. Dan saya berdoa agar Anda dan saya dapat memasuki perayaan ini dan merayakannya selama 7 hari, yaitu merayakannya secara abadi di dalam kerajaan Allah. Nah, menurut Zakaria 14 ayat 18, bahwa Allah akan menghukum mereka yang tidak merayakan Hari Raya Pondok Daun. Bisakah Anda membayangkannya? Kita akan ada suatu perayaan khusus, dan kalau kamu tidak hadir, Allah akan menghukum kamu. Apa artinya? Mereka yang tidak masuk ke dalam kemah suci yang baru, Yerusalem yang baru, mereka akan dimakan oleh api penghakiman. Kesimpulan, marilah kita pikirkan ini.
Ini adalah suatu diagram yang telah saya tunjukkan, itu adalah suatu kesimpulan dari yang telah kita pelajari hari ini. Jadi sekarang sebagai kesimpulan, marilah kita pikirkan di manakah posisi iman Anda dalam garis waktu ini. Apakah iman kita ada di titik Paskah? Apakah iman kita ada di titik Hari Raya Roti Tidak Beragi? Atau di Hari Raya 7 Minggu? Atau di titik Hari Pendamaian? Atau di titik Hari Raya Pondok Daun? Paskah berbicara soal kematian Yesus di kayu salib dan anugerah keselamatan. Kita menerima keselamatan itu. Kita menerima anugerah Paskah. Dan Hari Raya Roti Tidak Beragi dan adalah waktu pertumbuhan dan pemeliharaan di dalam firman tanpa ragi. Waktu di mana kita dipisahkan dari dunia, dan kita menerima firman dan menghasilkan buah. Dan Hari Raya 7 Minggu adalah waktu di mana kita menerima Roh Kudus dan melakukan penginjilan berdasarkan firman yang telah kita terima. Hari Pendamaian adalah hari ketika kita disempurnakan dalam keselamatan roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan terakhir, Hari Raya Pondok Daun adalah pertanda kemah suci abadi, yaitu Yerusalem yang baru. Marilah kita ingat bahwa Allah telah membuat suatu pertemuan. Tuhan memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan. Di manakah kita akan berdiri pada hari-hari itu, pada waktu-waktu itu, pada hari-hari raya tersebut? Allah telah menentukan titik-titik pertemuannya. Kita lihat di Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. Bagaimana caranya kita dapat mengobservasi hari-hari raya ini? Ketika Adam jatuh, hal pertama yang Adam katakan adalah, di manakah Adam? Itu berarti ada suatu titik yang telah Allah tentukan, tetapi Adam tidak di situ. Sehingga hal pertama yang harus kita lakukan adalah kembali ke titik pertemuan Allah. Jadi kita harus datang kepada Allah. Tapi kita tidak datang dengan tangan yang kosong, tetapi kita datang kepadanya dengan pemberian. Dan kita memberi apa yang dapat kita berikan, sebagaimana kita berada. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami ingin bertemu dengan Engkau. Kita ingin berbicara dengan Engkau. Dan kita ingin Engkau tahu akan semua masalah kami. Dan kami mau menerima jawaban-Mu. Dan Bapa, kami berdoa bahwa di dalam Alkitab Engkau telah menentukan waktu-waktu pertemuan ini. Dan Bapa, bantulah kami untuk mengingat waktu-waktu ini. Bantulah kami, kirimkanlah Roh Kudus-Mu dan firman-Mu untuk mempersiapkan kami sebagai pengantin-Mu, supaya kami dapat berdiri di titik yang telah Engkau tentukan, pada waktu yang telah Engkau tentukan untuk bertemu dengan Engkau sekali lagi. Dan kami berdoa Bapa, agar setiap hari Tuhan, agar setiap hari yang kita hidupi ini Engkau berjalan bersama kami, dan bantulah kami untuk dapat mendengar suara sangkakala-Mu. Dan terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.